saya ridho, kismata jabari bagian Allah, fina kepada saya, lana bagi saya ilmu. Kalau kata Sayyidina Ali, biarin saya dibagi ilmu saja sama Allah, gitu ya, ilmu saja gitu. Kalau kata Sayyidina Ali, walil adai malun, dan bagi musuh harta, biarin saya dikasih ilmu saja sama Allah, nah harta buat musuh saja. Ini kan pilihan yang sangat cemerlang, gitu ya, pilihan yang sangat cemerlang. Jadi Sayyidina Ali maunya Allah memberikan ilmu saja, harta biarin buat musuh aja, gitu ya. Ada sebabnya Sayyidina Ali ya dengan pemikiran yang cemerlang seperti ini. Apa lanjutnya? Fa innal mala yafna, maka sesungguhnya ilmu itu yafna an qaribin, sirna hancur dalam waktu dekat. Wa innal ulama, dan sesungguhnya ilmu ya buko layazalu, kekal, tidak bakalan sirna. Itu loh, tadi saya sudah jelaskan ya, harta ilmu, jadi ya. Ini pemikiran cemerlang Sayyidina Ali. Ini ternyata ilmu itu kekal, sementara harta bakalan habis, bakalan sirna. Mari kita buktikan. Kamu punya duit 10.000, lalu kamu kasih temen kamu itu 10.000, punya enggak? Kosong kan, habis. Taruh, kasih 5.000, tinggal berapa? 5.000. Tapi kalau orang punya ilmu saya beri ini banyak, ilmu saya nggak bakalan berkurang. Kamu punya ilmu, misalnya mengajarkan kepada orang lain, nggak bakalan berkurang ilmu, bahkan bertambah. Al ilmu la yanqusu bil infaq wa yazidu bil infaq. Ilmu itu tidak bakalan berkurang kalau diajarkan, dinafkahkan kepada orang lain, bahkan bertambah. Wala yanqusu bil infaq, tidak bakalan berkurang kalau kita infakkan kepada orang lain. Contoh begini, contoh kecilnya, ada orang keder nggak tahu arah Pulau Gadung, kita unjukin jalannya. Apakah habis kita nunjukin tuh orang ke Pulau Gadung, kita hilang nggak tahu bahwa arah Pulau Gadung? Enggak kan? Tetap masih tahu kita, gitu loh. Tapi kalau harta fulus kalian berikan pada teman kamu, semuanya hilang, habis, nggak ada. Iya, itu contoh kecil. Maka rajinlah belajar, ya, terus belajar terus, ya, sampai kalian mendapatkan apa? Kebodohan, iya. Terus belajar dan belajar terus sampai kamu mendapatkan kebodohan. Bingung saya ngomong begitu. Biasanya orang belajar makin pinter, tapi malah mendapati kebodohan. Itu ada makna yang tersirat. Karena kalau orang pinter itu nggak banget, itu loh, semakin merendah, semakin mengetahui kebodohan dirinya. Semakin ia tinggi belajar, semakin mengetahui kebodohan dirinya. Kalau sudah merasa dirinya bodoh, dia tidak jelenger, tidak merasa sombong, dia akan merendah terus, itu ya. Makanya saya bilang terus belajar dan belajar terus sampai mendapati kebodohan, ya. Kalau bahasanya kun padian walatakun papisan, jadilah seperti padi, jangan seperti pohon pakis. Pohon padi kalau berisi dia nunduk terus, semakin
semakin lebat, semakin jeli dia punya isi, semakin merunduk. Tapi kalau pohon pakis semakin tinggi, semakin baplang, ini ya, semakin jangak ke atas. Sekarang sama pohon padi dah, kalau yang ada isinya kan nunduk ya, artinya ke bawah, ngample ke bawah. Tapi kalau yang nggak ada isinya, jucung ke atas, itu ya, padi saja. Itibarlah, itu ya, seperti pohon, seperti buah, seperti tangkai padi, gitu ya. Lanjut. Tadi ada keamanannya di pintu, saya lagi liatin udah nggak ada. Lanjut dah. Wal ilmun nafi'u yasulu bihi husnul zikri. Wal ilmun nafi'u, adapun ilmu yang bermanfaat, yasulu bihi husnul zikri, ya menghasilkan reputasi atau penyebutan yang baik. Coba bayangkan, orang yang mempunyai ilmu yang luas ketika meninggal masih disebut namanya. Itu ya. Andai kata diceritakan di masyarakat, pasti menceritakan tentang keluasan ilmunya. Coba kalau yang mati penjahat, residivis, itu ya, akan diceritakan masyarakat tentang kejelekannya. Jadi kalian itu harus berpikir, ukirlah ya prestasi kalian di masa-masa gemilang kalian untuk memperoleh ya, untuk mendapatkan ilmu. Banyak para kiai namanya masih disebutkan kebaikannya, gitu ya. Banyak. Kalau di dalam hadis itu uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Itu kalau MC orang sholat jenazah begitu. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Itu ya, kalau membacakan hadis. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan, itu ya. Ya, orang yang mati di antara kamu, karena apa? Kalau kebaikannya disebut itu merupakan pahala bagi yang meninggal, dapat pahala bagi yang meninggal. Nggak percaya, mati dah. Ntar kalau nggak lapor sama saya kalau nggak percaya. Yo, no, nanti duluan, ntar laporan, gitu ya. Wayabqa zalika ba'da wafatihi, wayabqa dan kekal zalika, ya itu orang yang berilmu ba'da wafatihi, setelah wafatnya orang yang berilmu. Fa innahu hayatun abadiyatun, maka sesungguhnya orang yang berilmu itu, orang yang berilmu itu merupakan hidup kehidupan yang abadi. Kalau bahasanya kan, kalau kamu mondok misalnya di pondok pesantren, itu sering kita dengar orang alim itu sebetulnya hanya pindah, itu ya, hanya pindah tapi masih bisa mengontrol. Ini di luar akal. Ya, tapi memang barometernya ialah iman. Kalau orang yang berilmu, orang alim, jasadnya terkubur, tapi ya rohnya itu masih bisa memantau. Di dalam kitab Baqaul Akhbar memang dijelaskan, bagi orang yang mempunyai ilmu yang manfaat itu ada kekhususan tersendiri. Jadi ruhnya itu bisa melihat, misalnya contoh kayak Asad Samsul Arifin ini bisa memantau pondok pesantren, ya. Padahal menurut logika nggak masuk loh, karena dia kembali ke alam arwah.
Tapi di Daqaiqul Akhbar dijelaskan bisa itu ya, Allah memberikan kelonggaran. Misalnya gini, ada dalam Daqaiq dijelaskan kalau ada orang meninggal nih, itu ruhnya belum kemana-mana, dia masih bisa memperhatikan anak, istri, keluarga, kerabat, tetangganya, ya mengerumuni jasadnya. Dia masih ada di situ, cuma memang sudah tidak bisa berbicara kepada orang-orang yang ada di dunia, tapi melihat. Ia melihat anaknya yang memeluk jasadnya, ia melihat istrinya atau suaminya, dia masih melihat. Itu merupakan apa? Biar merasakan ya bahwa ruh ketika jasadnya dipeluk dan ditangisi oleh kerabatnya, betapa puluh ia merasakan. Kemudian ketika digotong menuju musola atau masih disolatkan, dia ngikut juga. Mau dibawa kemana jasad saya, ngikut. Setelah disolatkan, diantar ke makam, ke kuburan, ngikut juga, sama. Nah, begitu di kuburan, artinya mayat itu dipendam, dia ikut masuk ke dalam. Setelah itu dia keluar lagi, cuma harus ya memohon kepada Allah. Itu di hari pertama masih boleh ia menjenguk keluarganya pulang ke rumah, lagi ditahlilin, dia gembira gitu ya, cuman sudah tidak bersama dia. Hari ketujuh mohon lagi kepada Allah untuk kembali melihat keluarganya, masih bahasanya masih didoakan gitu ya, dia masih terima kasih, tapi rasa tangisan keluarga sudah nggak ada, dia merasa sedih gitu ya. Yang kemarin hidup bersama, makan bersama, gembira bersama, mulailah saya dilupakan. Itu hari ketujuh. Lalu kembali lagi 3 kali ya, cuma 3 kali pada hari ke-40. Di hari ke-40 sudah kesedihan keluarga hilang, sudah ceria kembali. Disitulah sangat sedihnya ruh kembali ke kuburan. Saya sudah tidak ditangisi lagi, sudah tidak diingat oleh orang-orang yang dulu mencintai saya, itu ya. Bercucuran air mata ia kembali ke kuburannya, itu ya. Itu merupakan salah satu ya pembelajaran buat kita, itu ya. Pembelajaran memang nanti hanya amal yang kekal nemenin kita. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena memang sudah suratan al-insan mahalul khata' wan nisyan, manusia tempat keliru dan tempat lupa. Maka kita bersyukur juga Allah memberikan kita sifat lupa. Andai kata kita tidak diberikan sifat lupa oleh Allah, kita nangis terus sepanjang hari, sepanjang jam, gitu ya. Karena terkenang, ya nggak bisa maaf Allah bahasanya kalau bahasa anak sekarang, itu ya. Terlalu ingat dan terkenang, terbayang-bayang dan bercucuran air mata. Sampai kapan? Makanya ya Allah memberikan sifat lupa itu loh. Kalian lupa ya? Kalian lupa? Hah? Tapi sifat lupa ini jangan dijadikan alasan, ya. Jangan dijadikan alasan kalau benar-benar lupa itu ya. Oke. Baik. Wa ansadana syaihu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon jangan beranjak sebentar, saya dapat WA dan telepon dari Bu Haja Nurul. Mohon ya doa untuk kesembuhan orang tuanya, ibunya yang ada di ruang ICU. Itu ya. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah dan disembuhkan, ya, dipulihkan seperti sedia kala. Ingat, kita baca Al-Fatihah, tapi pas lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali. Paham? Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali baru dilanjutkan, ya. Al-Fatihah binyati syifa'an ajilan li Hajjah Masyifah binti Haji Syafi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi ni'ama wa idafi niqamahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika li karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairat wa hayati wa ba'da mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ya kafiyal himmat. Allahumma zil sultanil azim wa zil man wa qadim wa zil wajhil karim wa zil kalimati tammati wa da'awatil mustajabati aqilil hasan wal husan min anfusil haqqi wa qudrati wan nazirin wa inil jinni wal insi wa syayatin wa iyakadul lazina kafaru wa la yuzlikunaka bi'absarihim lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrun lil alamin mustajabul qur'anil azim wa warisa Sulaiman bin Daud alaihissalamul abid zul arsyil majid tawil umurana wa sahih ajsadana wa qadiha wa ijana wa aksir amwalana wa uladana wa habib lana linnas ajma'in wa taba'ad lana wa takullam min bani adam alissalam man kana hayyan wa yahqal qawla al kafirin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wal muallimina fillahi ta'ala wa likulli muslimat wal mu'minina ahya'i minhum amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talamizatana min ahlil 'ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarr wad dair innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustadz Mabrur yang telah memberikan ilmu. Yang dihukum silakan duduk. Kitabnya di